Untuk selanjutnya, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang itu dipimpin oleh orang pertama bernama Jaka Tingkir. Setelah diangkat menjadi Raja Pajang, beliau diberi gelar Hadiwijaya. Beliau ketika menjadi Raja Pajang disibukkan dengan peperangan untuk menghadapi pemberontakan yang hendak melepaskan diri dari kerajaan, yaitu yang ada di Jawa Timur. Selanjutnya Jaka Tingkir pun harus menyerang daerah Mataram yang di situ terdapat Adipati Sutawijaya. Nah, ternyata dalam penyerangan tersebut Sutawijaya mampu mengalahkan Jaka Tingkir. Nah, akibatnya Jaka Tingkir terluka dan wafat, dan selanjutnya sesuai dengan perestuan untuk menjadi Raja Kerajaan Pajang, yaitu Arya Pangiri yang merupakan suami dari Ratu Bayun, putri pertama Jaka Tingkir. Nah, namun dalam perestuan Arya Pangiri oleh Sunan Kudus itu ditantang oleh Pangeran Bowo. Pangeran Bowo ini pun meminta bantuan kepada Sutawijaya untuk mengalahkan Arya Pangiri. Sebagai gantinya nanti akan diberi kekuasaan kerajaan Pajang. Ternyata dalam penyerangan tersebut Arya Pangiri dapat ditangkap. Sesuai janjinya Pangeran Bowo itu akhirnya Sutawijaya menjadi raja kerajaan di Mataram, sedangkan Pajang itu hanya dijadikan daerah bawahan kadipaten di bawah kekuasaan Mataram. Itu mengenai sedikit gambaran mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Nah, kesimpulannya adalah pendiri kerajaan Demak itu merupakan Raden Patah. Ya, pada tahun 1513 Demak menyerang Portugis di Malaka, sebagai gantinya Raden Patah itu Adipati Unus. Terus kerajaan Pajang itu raja pertamanya Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Pusat kerajaan dipindahkan dari Demak ke Pajang. Itu dulu yang dapat Bapak sampaikan. Apakah ada yang belum jelas mengenai pemaparan saya? Alhamdulillah sudah jelas, Pak. Oh ya, terima kasih. Kalau sudah jelas, ini selanjutnya saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama itu kelompok pertama itu Marlino Kamaluddin Ahyar, kelompok kedua Dwi Sulistyowati dan Julianti. Tugas kalian itu adalah dengan sebentar. Yang mana ya? Nah, coba kalian perhatikan tugas kalian, nanti kalian diskusikan. Waktu kalian untuk mendiskusikan
kurang lebih ya 2 menit dari sekarang. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oh iya. Ya. Coba dari salah satu kelompok kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu. Coba kelompok pertama siapa? Dari kelompok 2 bisa duluan, Pak. Kami Oh ya, silahkan. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu berdasarkan peta di atas mengenai tempat berdirinya kerajaan Islam di Pulau Jawa, tunjukkan sama-sama kerajaan berdasarkan angka di atas. Angka 1 itu kerajaan Demak, nomor 2 kerajaan Pajang, nomor 3 kerajaan Mataram, nomor 4 kerajaan Cirebon, nomor 5 kerajaan Banten. Yang kedua, mengapa Pati Unus mendapatkan gelar Pangeran Sabranglor? Karena pada tahun 1513 Masehi, Pati Unus memimpin pasukan Angkatan Laut Demak menyerang Portugis di Malaka dengan menyeberang Laut Utara Jawa. Untuk pertanyaan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia? Yang pertama yaitu adanya perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan. Yang kedua, kurang cakapnya pengganti sultan atau raja sesudahnya. Nah, yang ketiga, serangan dari pihak penjajah seperti Belanda dan Portugis. Demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, aplaus, tepuk tangan. Untuk selanjutnya, kelompok selanjutnya. Silahkan. Kelompok 3, Bapak. Oh iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan peta di atas, sesuai kerajaan Pajang, yang nomor 3 kerajaan Mataram, nomor 4 kerajaan Cirebon, bisa menyebutkan bagaimana sih tradisinya orang. Kemudian soal nomor kedua, mengapa Pati Unus mendapat gelar Pangeran Sabranglor? Yaitu karena pada tahun 1513 Masehi beliau memimpin angkatan Pada laut hari Demak ini untuk menyerang Portugis di Malaka atau dengan Pak menyeberang ya laut silakan utara Jawa. berdoa sebentar. Kemudian soal ketiga, faktor yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, adanya perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan. Kemudian yang kedua, kurang cakapnya pengganti sultan atau raja setelahnya. Kemudian yang ketiga, adanya serangan dari pihak penjajah Belanda, Portugis, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari
kelompok 3. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi kelompok 1. Ya Pak. Oh ya, silahkan Pak. Ya, dari diskusi kelompok kami Pak, sesuai dengan peta, yang nomor 1 itu Kerajaan Demak. Kemudian yang nomor 2 itu Kerajaan Pajang. Kemudian yang ketiga adalah Kerajaan Mataram. Yang keempat Kerajaan Cirebon. Dan yang kelima Kerajaan Banten. Kemudian kenapa Pati Uno disebut punya gelar Sabrang Lor? Karena beliaulah orang yang pertama yang menyeberang Laut Utara Jawa untuk berjuang memerangi penjajah. Kemudian yang ketiga, kenapa kerajaan-kerajaan ini runtuh? Karena banyaknya kepentingan kerajaan saling berebut kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya pengaruh dan dari penjajah Belanda dan Portugis. Itu hasil dari kelompok 3 Pak, kelompok 1 Pak. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih. Tadi sesuai dengan pesan tadi yang digunakan untuk jawaban soal nomor 1 dan 2 itu sama, artinya memang tidak ada perbedaan. Untuk sedangkan yang ketiga sebetulnya itu bisa ditambahkan, misalkan mengapa kok terjadi perebutan kekuasaan, contohnya apa. Kalau terjadi perebutan kekuasaan itu bisa dilihat dari kerajaan Demak itu sendiri, di mana antara keluarga Pangeran Sekar Sedolepen dengan keluarga Sultan Trenggono itu ingin sama-sama menjadi raja kerajaan Demak. Arya Penangsang menganggap bahwa dirinya lah yang berhak untuk menjadi raja setelah meninggalnya ayahnya, sedangkan Prawoto juga menganggap dirinya lah yang berhak untuk menjadi raja kerajaan Demak setelah meninggalnya Sultan Trenggono. Nah, itu. Terus selanjutnya mungkin dari situ apakah dari kalian ada yang mau untuk menyimpulkan dari hasil pelajaran hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, sedikit saya simpulkan bahwa memang kerajaan Demak itu merupakan kerajaan pertama yang berdiri di Pulau Jawa, di mana Sultan Fatahlah yang menjadi raja pertama kerajaan Demak, sedangkan raja kerajaan di Pajang itu adalah Raja Hadiwijaya, Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir. Kerajaan ini pun mengalami keruntuhan akibat terjadinya persaingan antar keluarga kerajaan. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Ini ada PR yang sekali kerjakan. Bisa dikumpulkan pada pertemuannya, nanti saya bagikan, dan sebagai penutup pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.